Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sudah siap ya menerima materi pada pagi hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran kemarin, materi pembelajaran kemarin? Ya, Bu. Coba tentang apa? Materi apa? Ekonomi dan sosial. Bu. Ya, sejarah maksudnya, bisa. Iya. Untuk supaya kalian ingat kembali, Bu Guru sudah mengirim kuis Telegram di grup. Ya, coba kalian kerjakan. Grup kelas. Ini loh, sebentar ya. Sudah bisa diakses? Ini Bu ya. Iya itu. Gimana? Sudah bisa Andi? Oh, sudah, Bu. Wih, langsung benar, Wafi. Bisa, Via. Ya Bu, koneksinya masih Pakai wifi sekolah saja. Iya. Koneksinya Bu. Gimana, Rif'a? Sudah benar, Rif'a. Sudah bisa Bu. Masih ingat ya materi kemarin? Ingat banget. Nikma ini kenapa HP-nya nggak bisa dah? Ini Bu gabung. Oh iya. Sama saya. Masih ingat ya materi kemarin? Masih Bu. Yang lainnya sudah semua? Sudah, Bu. Baik. Untuk selanjutnya, Bu Guru mau tanya nih ke kalian. Apakah menurut kalian siswa itu termaksud dalam angkatan kerja? Belum Bu sepertinya. Kalau tidak, apa jawabannya? Alasannya karena bukan angkatan kerja. Karena angkatan kerja itu untuk yang usia usia 17 sampai sebelumnya. Ya, usia 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau kalian ini kan sudah kelas 2 SMA, otomatis umurnya kan umur lebih dari 15. Dan saya 14 Bu. Ya. Nah, apa kalian termaksud dengan angkatan kerja? Oh, berarti termasuk Bu. Kalau lihat ini. Termasuk, Bu. Salah ya, masih belum. Soalnya kalian tuh masih pelajar, jadi bukan termaksud angkatan kerja seperti itu. Selanjutnya, apakah lansia itu termaksud dalam angkatan kerja?
Termasuk Bu. Termaksud dalam angkatan kerja. Karena kan tadi 60 ya 64 ya. Lansia itu bukan ya, bukan termaksud angkatan kerja. Karena lansia itu kan termaksud dari umur 64 tahun ke atas, seperti itu. Selanjutnya, definisi ketenaga kerjaan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu selama dan sesudah masa kerja. Jadi, tenaga kerja itu mengacu kepada segala hal yang berhubungan tentang tenaga kerja, baik pekerjanya seperti itu, dalam masyarakat maupun dalam perekonomian. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat. Seperti itu. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya yakni tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja jasmania ini dalam pekerjaannya itu lebih ke bekerjanya tuh lebih ke fisik gitu, mengandalkan fisik. Contohnya tuh seperti kuli bangunan, supir, begitu. Kemudian tenaga kerja rohania. Tenaga kerja rohania ini lebih ke dalam pekerjaannya tuh lebih ke tentang pemikiran, proses pemikiran, ide, gagasan, begitu. Contohnya seperti direktur, manajer, seperti itu. Kemudian menurut kualitasnya, ada yang tahu nggak? Tenaga kerja menurut kualitasnya tentang tenaga kerja terdidik. Guru, ya guru, dokter, begitu. Tentang tenaga kerja terlatih, ada yang tahu nggak tenaga kerja terlatih itu seperti apa? Itu terdidik. Ya, betul sekali, sopir, begitu. Kemudian tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik itu seperti apa? Coba Devri, seperti apa? Proyek. Nah, iya betul sekali. Kang. Serabutan. Ya, buruh sapu juga. Apa? Kemudian menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yakni yang pertama tenaga kerja produksi. Jadi tenaga kerja yang tugasnya itu memproduksi barang. Kemudian tenaga kerja bagian pemasaran. Nah, tenaga kerja bagian pemasaran ini tenaga kerja yang di bidang pemasaran, di bidang proses penjualan dan distribusi barang. Begitu. Kemudian tenaga kerja umum dan administrasi. Tenaga kerja ini di bagian tentang administrasi keuangan, seperti itu. Kemudian hubungan dengan produk. Jadi dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja langsung, yakni langsung memproses barang tersebut, memproses produknya dan tentang biayanya. Kemudian tenaga kerja yang tidak langsung itu tidak langsung terjun ke proses barangnya dan tentang biayanya, seperti itu. Angkatan kerja. Jadi angkatan kerja adalah penduduk yang dalam usia 15 tahun ke atas atau 15 tahun sampai 64 tahun, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Nah, ini untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini bisa dengan rumus ya. Saya contohkan satu rumus TPK.
Rumus TPK itu rumus tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya maaf ya. Jadi contohnya jumlah penduduk 210 juta jiwa. Kemudian jumlah penduduk usia kerja 120 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja 102 juta jiwa dan yang terakhir jumlah pengangguran 25,5 juta. Jadi yang diambil dari rumus TPAK ini yang bekerja berapa? 120 juta jiwa. Kemudian 210 dikali. Nah, ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Salah. Coba ayo dihitung. Andi itu ngapain sama Devri itu? 57,1. Ini kan dikali 100. Berarti kan 57,1. Jadi hasilnya 57,1%. Ini berarti jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah tersebut itu ada di 57,1% juta jiwa. Nah, ada yang mau nyoba nggak rumus selanjutnya? Silahkan Mbak Risa. Ayo Mbak Risa. Ayo. Semangat Risa. Yang lain coba menghitung juga ya di soal-soal yang lainnya. Tak kirim malam. Ayo dicoba ya yang lainnya mengerjakan soal. Ini mencoba Bu. Kalau orang harus mata kirim jawab-jawaban. Kalau orang harus mata kirim jawab-jawabannya.
Gimana? Apa ada yang susah? Risa? Enggak, Bu, bisa dikenal. Sudah bisa tolong dibacakan biar temannya juga mengerti. Jadi rumusnya yaitu penduduk sama dengan penduduk usia kerja ditambah penduduk di luar usia kerja. Penduduk jumlahnya kan 210. Nah, penduduk usia kerja ini 120, sedangkan yang penduduk di luar penduduk yang usia non produktif atau di luar usia kerja masih belum diketahui. Jadi penduduk usia non produktif sama dengan 210 dikurangi 120. Jadi jumlahnya 90. Ya, betul sekali. Jadi jumlah usia penduduk non produktif itu ada di 90 juta jiwa ya. Iya, Bu. Untuk rumus selanjutnya ada yang mau mencoba? Baik, silakan Mbak Fik. Rumus TP ya? Ya. Yang di sini saja nggak apa-apa. Saya berkorban. Jumlah penduduk. Iya, jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran 25,5 dibagi jumlah angkatan Kerja 102. dikali 100%. Nah, betul sekali. Pintar-pintar ya anak-anak ini ya. Nah, tinggal satu nih rumus dari dimensi rasio. Siapa nih mau nyoba? Oh, itu Ridwan. Ayo, siapa? Mas Jun apa Ridwan nih? Silakan. Ridwan. Silakan Ridwan. Ridwannya. Satu. Ya. Diperhatikan ya temannya. Penduduk di luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja.
usia 120 juta. Silahkan boleh dijelaskan ke temannya biar sama-sama mengerti. Baik, untuk mencari DR ataupun dependensi rasio, itu rumusnya penduduk di luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100%. Tadi sudah dicari penduduk di luar usia kerja itu hasilnya 90 dibagi penduduk usia kerja itu 120 dikalikan 100 itu hasilnya 75%. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Apakah teman-teman yang lain bisa dimengerti? Nah, kesempatan kerja. Jadi, kesempatan kerja di Indonesia itu dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam kesempatan kerja ini itu memiliki dua artian, yakni yang pertama dalam arti sempit. Dalam arti sempit itu yang dimaksud tentang lapangan pekerjaan atau peluang pekerjaan yang bisa dilamar oleh para pencari kerja. Kemudian dalam artian luas itu dalam hal tentang produksi. Jadi dalam produksi itu terdapat banyak-banyak bidang yang dapat dikerjakan seperti itu. Selanjutnya, hubungan penduduk tenaga kerja dan angkatan kerja. Anak-anak bisa itu jelas dilihatnya? Jelas Bu. Jelas. Jadi hubungan penduduk tenaga kerja dan angkatan kerja dalam pengangguran itu ada di tabel ini. Penduduk atau tenaga kerja itu ada dua. Penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Dalam penduduk di luar usia kerja ini ada di bawah usia kerja, 15 tahun ke bawah. Kemudian yang di atas usia kerja yang tadi sudah dijelaskan, jadi 64 tahun ke atas. Kemudian dalam penduduk usia kerja ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi yang termaksud dalam bukan angkatan kerja itu anak sekolah atau pelajar, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian dalam angkatan kerja itu ada yang dalam bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Dalam menganggur ini ada beberapa faktor, yakni skill, kemudian teknologi, minuman, dan kemudian dalam bekerja ada di bekerja penuh dan bekerja setengah menganggur. Dalam bekerja setengah menganggur itu ada beberapa hal. Yang pertama, setengah menganggur menurut pendapatan. Jadi menurut pendapatan setengah menganggur itu yang dimana? Seperti contohnya di Pasuruan ini ya, ada berapa UMR-nya di sini? 4,8 ya, 4.800.000. Nah, setengah menganggur menurut pendapatan itu ada di bawah UMR tersebut, begitu. Kemudian setengah menganggur menurut produksi. Jadi setengah menganggur menurut produksi itu normalnya atau biasanya itu bekerja dalam seminggu itu ada 40 jam. Nah, ini tuh ada di bawah 40 jam seperti itu. Dan setengah menganggur menurut pendidikan dan pekerjaan. Nah, itu tadi materi tentang ketenagakerjaan. Sekarang akan ibu bagi tugas. Yang ini nanti yang kertas putih ini
Itu nanti dicocokkan sama yang kuning ini ya. Ya, Bu. Jadi bersebelahan seperti itu. Ya. Soalnya ada berapa nih? Ini ada lima orang ya. 5 orang. Ya. Ini balik berarti. Ya. Saya sudah semangat. Itu kan 1 2 3 4 5. Iya, 1 2 3 4 5 ya benar. Ayo dikerjakan ya. Jawabannya sing kuning. Iya, 5 orang. Jadi sama itu yang belakang ya. Besok lagi. Ambil Cun, ambil iki. Oh, sudah sama. Leli ambil Sari. 5 orang. Saya harus apa? Iya. Sherly, Zakia, Iya. Tias, Edawoy. Iya. Ini ya dikerjakan Sherly, ya. Zakia, Sherly. Anak cantik, anak ganteng. Iya, boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan ya. Ini kenapa tidur-tiduran Andi ini? Ya, Bu tolong dijelasin lagi ini maksudnya gimana? Nah, ini gini. Seandainya ya ini sama ini tentang ini. Ya. Ini kan dokter, berarti dokter itu termaksud apa? Berarti ini gini. Gitu. Ini kebalik ya. Ini kan ada nama kelompoknya. Gitu. Jadi berupa enggak? Oh, ya, sini. Cepetan. Ya, aku jawabin ya. Sudah dimengerti tugasnya? Iya, Bu. Ini kenapa mainan HP sendiri ini? Cek. Ya. Itu. Ayo dikerjakan bareng sama temennya. Nggak apa-apa kursinya diputar, nggak apa-apa. Kalau mau kursinya diputar, nggak apa-apa. Biar bareng sama temennya. Ya, Bu. Ayo teman-teman. Iki jawabannya. Gini ya Bu. Ya begitu anak cantik. Ya silakan. Ya dicocokkan sama yang putih. Kesempatan kerja Iya. adalah tenaga kerja. Sama Bukan. saja. Itu dicari ini. Duh, apa itu jawabannya? Ya, ini bukan angkatan kerja. Kok sama ini Bu? Ini kok sama Bu? Ini kenapa main HP terus kamu Andi? Tenaga kerja, kesempatan tenaga kerja ini terlatih ini gini. Pacaran Ini terus. ini kurang bawah ini. Begitu ditempel. Kurang ke sini ini.
ini? Oh, ini bukan angkatan kerja adalah termasuk penduduk yang mengurus rumah tangga. Lalu Ya, tenaga silakan. kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah terlatih dengan pengalaman Sebentar dan ya. keterampilan sebelumnya. Kelas berapa ini? Kelasnya kok jari? Kelas berapa? SMA mau. Sudah. Ini Mas Jun yang jawab. Belum. Masih nomor 1. Nomor berapa Jun? Cik, tak carikan. Ketahui jumlah pengangguran. Oh ini hitung tadi Jun. Hitung tadi itu. Yang nomor 2 itu mau kok lu. Itu gak sih? Nomor 1 sih. Cek nomor 2. Ada. Sik. Jadi iki melu rumusnya penduduk nomor 2. Nomor 3 apa nih? Nomor 2 ketahui jumlah pengangguran. Ini tingkat pengangguran. Ayo, praktekku mau. Masih, aku praktekku itu. Ini berarti 80 jiwa, 80 dibagi 160. Ini dikali 100 bagi 50. Coba sih. 80 dibagi 160 kali 100. Jumlah penganggurannya 80 juta. Terus dibagi Gimana anak-anak? 160 Apa juta sudah selesai jiwa. tugasnya? Dikali 100% sama dengan 50 juta jiwa. Apa ada 50%. kesulitan? Ya wes. Udah, nomor 4 keadaan. Konak mang mesti. Ah, sudah yuk. Keliru nempel. Iya. Jadi yang saat itu taruh sini tak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sudah. Berarti ini jawaban ini taruh di sana ya, di sebelah sini. Kok salah? Iya, nggak apa-apa. Keadaannya menggambarkan tersedia lapangan kerja. Keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut Ayo anak-anak, kurang 1 menit ya. Belum, Bu. Nomor
kesempatan kerja. Ada, coba di Google. Gimana? Sudah selesai ya? Waktunya sudah habis. Yang bekerja punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Sementara masih tidak bekerja. Angkatan kerja. Cek durung. Angkatan kerja. Angkatan kerja. Ya. Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Boleh minta tolong buat presentasi di depan. Ayo, sini kan. Dicocokkan ya, anak-anak jawabannya. Ya, Bu. Silahkan Ridwan dan Wafik. Iya sih. Bu, saya mau jawab yang ini. Ya, selanjutnya Wafik ya yang jawab. Ya. Mana? Silahkan. Baik Bu, dari soal mencocokkan ini, jadi di pertanyaan ini yang pertama dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan dan keuntungan. Nah, dari jawaban yang cocok dari pernyataan itu adalah bekerja Bu. Benar apa salah? Ya, benar. Yang kedua, anak yang usianya kurang atau di bawah 15 tahun. Itu cocoknya dengan bukan angkatan kerja. Ya, betul sekali. Sudah memahami. Yang ketiga, permintaan akan tenaga kerja. Jadi kalau ada permintaan untuk bekerja berarti adalah cocoknya adalah kesempatan untuk bekerja. Terus yang terakhir, tenaga kerja ini telah terlatih dengan pengalaman dan keterampilan sebelumnya. Jadi itu adalah termasuk cocok dengan tenaga kerja yang sudah terlatih. Itu saja Bu dari saya. Ya, apa ada yang jawaban yang Sama, Bu. Sama. Baik, Bu. baik selanjutnya? Terima kasih Ridwan. Selanjutnya saya akan menjawab dari soal uraian ya, Bu. Yang Ya. pertama, kesempatan kerja di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Dasar nomor berapa? Menurut kelompok saya, kesempatan kerja di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan Didengarkan ya yang lainnya. layak bagi kemanusiaan. Yang nomor 2, diketahui jumlah pengangguran di daerah X 80 juta jiwa dan jumlah anggota angkatan kerja berada di 160 juta jiwa. Maka berapa persen jika pengangguran di kawasan tersebut? Ini soalnya sama seperti yang di papan ya, Bu. Jawabannya itu 50%. Yang nomor 3, tenaga kerja terlatih. Montir dan sopir dapat digolongkan sebagai tenaga kerja apa? Sebagai tenaga kerja terlatih karena memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Yang keempat, keadaan yang menggambarkan kesediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut kesempatan kerja. Yang kelima, penduduk usia produktif atau usia 15 tahun ke atas yang bekerja punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan mengangguran merupakan angkatan kerja. Ya, betul sekali. Terima kasih ya, Wafik. Ya, Bu. Apa dari jawaban kalian ada yang berbeda? Baik. Baik. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Baik. Terima kasih. Baik, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini.
kita bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.